Tidak menyangka modal baja ringan bisa membuat kanopi teras minimalis, mewah, estetik, super duper keren, dan pasti low budget alias murah meriah. Di sini akan saya sedikit share proses pembuatan dan total biaya plus bahan-bahannya ya lur. Lanjut, yang paling ditunggu-tunggu untuk total biaya, saya membutuhkan 2 reng harga 42.000 per lonjor. Jadi ini sebenarnya ada harga yang 30 ribuan. Untuk total bahannya ini semua sekitar ini yang paling penting buat dulur-dulur biasanya yang mau bikin model seperti ini itu bingung di talangnya, dan jadi tonton aja. Untuk sebelumnya mohon maaf, mungkin ini bukan tutorial full karena biasanya saya membuat full ya, tapi di sini saya akan bikin video proses pembuatannya, detail-detail penting untuk rancangan dan bahan biayanya. Semoga dulur-dulur bermanfaat. Kalau mau bikin teras seperti ini tinggal tunjukkan aja ke tukangnya, karena di YouTube pun belum ada ya lur. Untuk jenis ini saya cari. Oke, yang pertama ini kanal C baja ringan, harganya 102 kalau nggak salah, 7 batang, nanti saya revisi di akhir video. Dan reng baja ringan ini saya membutuhkan 2 lonjor. Untuk kanal C dapat harga 102, untuk reng ini sekitar 30 sampai 40 ribuan lah lur. Dan lanjut, ini holo saya juga butuh 2 lonjor. Untuk semua tadi panjangnya 6 meter ya, kecuali yang holo ini 4 meter. Jadi ini harganya sekitar 30.000. Ini saya ambil yang paling tebal, ada yang 19 ribuan. Untuk rancangannya seperti ini ya lur. Oke, lanjut, untuk sampingnya pakai list plank. Ini saya butuh 2 lonjor dengan panjang 3,5 meter. Ini disesuaikan dengan ukuran rumah kalian ya lur nantinya. Dan sepandek ukuran 3,5 meter sebanyak 3 lembar. Ini harganya nanti di akhir video ya, totalnya saya jelaskan rinciannya. Dan ini untuk kalsibot saya butuh 3 lembar. Ini untuk semua dari plafon sampai tiangnya pun pakai ini nanti lur. Jadi low budget sekali, nggak perlu cor-cor ataupun pakai batu bata. Kalau pakai juga boleh, nanti lebih bagus dan kuat, tapi prosesnya lebih lama. Untuk skrup saya pakai 4 ini aja. Untuk skrupnya ada 2 model, ini drilling yang panjang 6 cm untuk di spandeknya, dan ini yang kecil, ini paling kecil ya, ini drilling paling kecil ini untuk hampir seluruh, karena detail-detailnya lebih rapi dan rapet pakai ini kata tukangnya. Untuk skrup baja hitam ini untuk plafon dan list planknya butuh panjang dan pendek. Dan untuk depan ini tiang ini sementara ya lur, ini untuk rancangan hari pertama. Jadi ini saya pakai tukang harian, karena sebelumnya pakai tukang pemborong semua bereset untuk harganya. Jadi dealnya di HP sekitar 2.900.000, 2.500.000, datang ke sini dealnya berubah jadi 4 juta. Jadi saya sangat tidak suka untuk melakukan tukang borong, jadi ini saya pakai tukang harian, lebih enak, detailnya pasti lebih kuat karena tukang yang saya pakai ini sudah sangat ahli. Meskipun ini baru pertama kali buat dengan model seperti ini, tapi orangnya bisa, dengan menurut saya untuk hasilnya nanti lebih kuat, maintenance lebih mudah. Karena kalau pakai pemborong biasanya itu kekuatannya kurang menurut saya ya. Pengalaman saya sendiri, mesti maintenance harus panggil orangnya sendiri dan biayanya ratusan ribu sampai 400.000, dan itu membuang-buang uang dan waktu tenaga juga lur. Mending pakai tukang harian yang sekalian lebih kuat dan awet, apalagi kalau tukang hariannya sudah biasa pasti lebih cepat. Dan untuk rancangannya untuk hari pertama kira-kira seperti ini ya lur. Bisa dilihat, kalau ini ke tukang baja ringan atau tukang yang biasa pakai baja ringan pasti langsung bisa. Lanjut, untuk hari kedua ini pemasangan tiang, dan juga yang paling penting ini talang. Ini talang juga saya beli panjang 2,5 cm, 2,5 meter, dan lebar 60 cm. Nanti disesuaikan kebutuhan dulur-dulur, bisa tanya tukang. Untuk tiangnya full pakai kanal C, dan dalamnya ini sudah ditaruh paralon ya lur. Ini paralonnya pakai 1,5 dem karena memang kecil untuk area saya.
dan memakai keni sebanyak 3, atasnya 2 dan bawahnya 1. Untuk rancangannya kira-kira seperti ini yang paling penting buat dulur-dulur biasanya yang mau bikin model seperti ini itu bingung di talangnya dan di list plangnya nanti. Jadi saya akan detailkan gimana untuk pengerjaannya, karena yang paling penting-penting aja yang saya detailkan. Dan untuk hari kedua ini sudah mulai masang satu spandek juga, dan untuk rancangan talangnya bisa difoto atau dilihatkan ke tukang kalau mau bikin seperti ini. Biasanya yang susah itu di talangnya, jadi nanti talangnya dikeluarkan sedikit ya lur, karena untuk nanti ada jepit seperti list, menambah list plang lagi yang kecil ukuran 10 cm, yang lebar 30 cm buat yang bawah. Jadi nanti air tidak akan masuk. Nah ini saya beli tambahan harga 30.000, panjang 4 meter kalau nggak salah. Ini lebih kecil, jadi nanti untuk menjepit list plang yang besar itu, ini hari ketiga sudah mulai masang list plang. Memang agak lambat ya dengan ukuran segini, tapi memang karena tukangnya baru pertama kali dan harus sambil mengerjakan sambil mikir biar awet dan kuat untuk tahan lamanya. Ini bisa dilihat untuk talang airnya, ini saya menambah muter ya. Ternyata nanti ada tambahan muter, ini saya kebetulan ada di rumah, potong-potongan jadi dipasang aja. Ini dijepit di list plang yang kecil itu. Jadi tujuannya list plang kecil bukan hanya untuk list manis-manisan aja, tapi juga bisa memperkuat untuk talang sengnya biar awet. Dan talang bagian tembok semua saya masukkan penambahan talang seng biar lebih kuat. Untuk saya pengalaman beberapa area rumah saya yang pakai spandek itu mesti rembas bagian sambungan, sudah pakai no drop, sudah pakai cor, sudah pakai apapun lah, sejenis serat-serat fiber juga masih bocor. Kalau ini sudah saya buktikan sendiri sangat awet lur. Jadi untuk list talang ini yang biasanya tukang bingung atau teman-teman yang suka membuat kanopi sendiri atau membuat sesuatu di rumah sendiri seperti saya itu bingung. Jadi list untuk area samping itu dikasih talang dan dimasukkan ke list plang yang kecil. Untuk tampilannya seperti ini di hari ke 3 ini ya lur, 3 atau 4 tadi saya sedikit lupa, maaf karena ini videonya sudah cukup lama, sudah beres sampai hampir beres di rumah, jadi maaf agak sedikit lupa dikit-dikit untuk harinya aja. Jadi untuk hasil pertama hari ketiga atau keempat ini sudah seperti ini. Untuk hari keempat sebenarnya pemasangan plafon ganti yang ini ya lur, maaf sebenarnya saya video nggak tahu kenapa videonya hilang, saya cari nggak ada, dan ini full dari kalsibut ya, dibor seperti ini pakai skrup GRC atau skrup baja. Jadi ini full dari bahan kalsibut atau plafon ya, dan ini hari kelima sudah masuk ke pelamir, dan sampai hasil pun finishing pun ini masih pelamir aja, masih satu lapis karena kata tukangnya sudah cukup, tapi menurut saya kurang, masih ada beberapa detail-detail kecil yang harusnya bisa ditutup lagi pakai pelamir. Jadi untuk hasilnya kira-kira seperti ini lur, mewah sekali menurut saya, estetik, apalagi kalau dulur-dulur yang sudah pakai baja ringan, kalau mau direhab seperti ini juga pasti bisa dan tidak menambah biaya banyak, yaitu menambah bagian plafon dan list plang depan agar lebih rapi seperti ini. Dan untuk bagian bawah itu meskipun ini bukan cor ataupun terbuat dari bata, tapi bisa ditempel granit atau keramik, cuman pakai lem semen aja. Dan bisa dilihat ini full ya, seumpama ini nggak ada kanopi orang tua pasti terlihat sekali megah dan mewahnya. Menurut saya ini sudah mewah di kalangan desa, karena memang bahkan untuk tukang sendiri ini bilang ini pertama kali membuat seperti ini. Saya melihat rancangan ini dari plafon PVC sebenarnya sudah lihat, tapi untuk memakai plafon kalsibut atau plafon normal seperti ini baru pertama kali, alias belum ada di YouTube. Saya cari belum ketemu. Dan ini untuk tampilannya, tiangnya bawahnya bisa pakai granit atau keramik, bahkan sampai atas pun bisa. Dan ini bahannya full dari kalsibut untuk dari plafon sampai tiangnya, dan hasilnya mewah sekali ya lur. Bisa dilihat
dan ini masih belum masuk cat, cuman primer, masih 1 lapis pun, dan sudah terlihat sekali untuk keestetikan mewah dan bisa ditiru buat dulur-dulur di rumah. Dan untuk tampilan ini belum selesai 100%, maaf ya. Dan untuk penambahan lampu ini cuma 80 ribuan, nanti di video lain akan saya review. Murah sekali, menambah estetik, apalagi kalau dulur-dulur pakai plafon drop ceiling juga bisa, jadi lebih estetik lagi. Untuk bagian bawah ini jangan lupa ya dikasih renggang list plangnya untuk ke bawahnya sekitar 3-4 cm biar air nggak masuk ke plafon, jadi dibuat untuk talang airnya biar jatuh ke bawah langsung. Untuk bagian samping muter, dan ini untuk di tampilan di sore hari sangat cantik, sangat estetik, tergolong mewah menurut saya, murah meriah karena terbuat dari baja ringan. Ini memang agak lambat karena yang lama itu merancang di area talangnya, dan jadi talangnya ini langsung jatuh ke bawah ini. Untuk hasil sekitar 80% di rumah saya ini, jadi bisa dilihat untuk keluar airnya di sini, jadi sangat rapi, sudah cocok sekali buat kalian di rumah. Habis ini kita akan totalan notanya dan kita akan semoga bisa bersama. Jadi acuan dulur-dulur untuk modalnya atau dana yang dibutuhkan pembangunan kanopi estetik murah meriah menurut saya, dan low budget, pengerjaan mungkin lebih cepat. Normalnya kalau tukang biasa yang sudah biasa menghandle seperti ini pasti 2-3 hari sudah selesai. Oke, yang lanjut yang paling ditunggu-tunggu untuk total biaya, saya membutuhkan 2 reng harga 42.000 per lonjor. Jadi ini sebenarnya ada harga yang 30 ribuan, saya beli yang paling bagus 42.000, saya butuh dua jadi 84.000. Untuk holo 2x4 nya saya butuh 3 lonjor harga 29.000, ada juga yang harga 19.000, total 87.000. Untuk kanal C ini ukuran 0,75 paling bagus, saya butuh 7 lonjor harga 102.000, jadi totalnya 714.000. Untuk talang yang besar ukuran lebar 60 cm, ketebalan 0,25, panjang 2,5 meter, untuk harganya 27.000 per lonjor, jadi totalnya 67.000. Kalsi bot atau papan plafonnya butuh 3 lembar, harganya 44.000, totalnya 132.000. Untuk list plang yang ukuran 30 cm yang paling lebar butuh 2 lonjor, harga 57.000 per lonjor. Dan untuk list plang kecil belum masuk di toko ini, nanti ditambahkan lagi. Untuk drilling, baut drillingnya butuh 30 biji, harga totalnya 15.000, ongkir 28.000, plus spandek ukuran 3,5 meter 2 untuk ketebalan 0,30 harga 45.000, total 472. Ini ada juga yang harga 40.000 sampai di bawah 40.000 pun. Dan untuk yang nggak masuk di nota ini karena beda toko, maaf notanya hilang. Untuk lem Raja Wali butuhnya 5 biji harga 19 ribuan per biji, dan untuk lem semen putihnya butuh 15 kilo, harga per kilo 2,5 alias 2.500. Dan juga list plang yang kecil untuk diameter 10 cm dan panjangnya 4 meter itu butuh 1, harga 30.000. Untuk tambahan lagi paralon plus keni dan lem untuk ukuran 1,5 dm plus skrup baut harga 100.000 pas. Itu sudah semua ya lur, termasuk skrup-skrupnya tadi yang 3 model lainnya. Oke, langsung aja kita total. Jadi untuk total bahannya ini semua sekitar 1.974.000. Untuk tukang dan kuli 5 hari 1.250.000. Sebenarnya ini per hari tukangnya 125, kulinya 110, saya ganepin untuk suguhannya atau jajanannya. Jadi ini tukang saudara sendiri, jadi memang tukang di area
kota berbeda-beda, setiap kota, setiap daerah berbeda-beda. Dari bahan baku ini hanya untuk acuan buat dulur-dulur ya. Jadi totalnya untuk tukang plus bahannya itu 3.224.000. Maaf lupa untuk menghitungkan atau memperlihatkan ukuran kanopi saya, yaitu 2,5 kali 3,5 meter. Jadi totalnya 7 meter persegi. Jadi untuk biaya per meter 3.224.000 dibagi 7 meter, totalnya 460.000 per meter. Ini sudah finishing untuk seperti ini, kira-kira sudah pakai pelamir aja, belum dicat. Saran lebih bagus dicat no drop agar lebih kuat dan bagus. Oke lur, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi bahan pikiran kalau mau buat teras, apalagi zaman sekarang zaman estetik. Ini versi murah menurut saya, karena ini bisa dicicil dulu seperti pemasangan rangka dan atap sepandeknya aja dulu. Ke depan bisa ditambah talang air plus lispangnya, dan lanjut bisa juga ditambah lagi untuk plafonnya. Jadi ini bisa dicicil, alias nggak langsung seperti ini juga bisa kalau dananya minim. Jadi sangat worth it untuk kaum mendang-mending seperti saya ini. Oke lur, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan maaf juga kalau masih ada andang atau yang mengganggu, karena ini masih belum selesai dan masih proses pengerjaan. Next video kita akan review lagi untuk pembangunan murah-murah seperti pemasangan granit dan juga lampu.